Selamat datang di Belajar Programming Santai bersama saya Ridwan. Kali ini kita kembali lagi ke sebuah series baru yang akan dibuat secara beriringan dengan Python to Go tutorial. Di sini saya akan membuat sebuah series baru untuk membangun REST API menggunakan Flash. Nah, Flash ini adalah sebuah web framework yang cukup dikenal oleh Python developers di Indonesia dan mungkin di dunia juga ya. Karena banyak sekali produk yang dibuat dengan Flash, salah satunya itu adalah PreTunnel. Nah, PreTunnel itu adalah sebuah VPN self-hosted ataupun enterprise yang kebetulan dibuat berdasarkan web framework Flash. Nah, di bagian pertama atau chapter pertama ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat REST API menggunakan Flash. Nah, tentunya sebelum kita mulai, banyak hal yang harus dipersiapkan dahulu. Pertama, kita memerlukan text editor. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code ini tentunya dibutuhkan untuk mengedit kode Python dan kode Flash itu sendiri. Nah, kedua, kita butuh Pythonnya sendiri. Kalau di Mac sih biasanya udah keinstall ya, Python 3 misalnya. Itu yang terbaru, tergantung sih. Kalau misalnya dapat seri Mac yang terbaru, atau sorry, saat dapat seri OS X yang terbaru itu bakal dapat diinstal dengan versi Python yang terbaru. Nah, kebetulan saya waktu itu dapat versi yang Python 3.11, mungkin sekarang udah yang lebih baru lagi. Atau bisa kita update menggunakan brew atau kita install ulang secara manual. Nah, kali ini saya sudah punya Python 3 di laptop ini. Nah, selain itu kita harus pasang juga sebuah tools untuk mengelola virtual env. Nah, kenapa menggunakan virtual env? Itu nanti akan saya jelaskan di video lainnya yang khusus membahas tentang virtual env. Tapi kurang lebih virtual env itu mengelola library-library yang dibutuhkan oleh sebuah project Python. Nah, virtual env ini bisa membantu kita untuk menyimpan library-library yang diperlukan di dalam project itu sendiri. Nah, tapi saya menggunakan virtual env wrapper. Nah, virtual env wrapper ini semacam tools yang mengelola virtual env itu secara terpusat dan bisa di reuse di berbagai project. Nah, nanti insya Allah akan saya buatkan versi khusus untuk virtual env dan nanti di video tersebut akan lebih jelas diperdalam lagi. Cuman kalau sekarang itu saya akan menjelaskan secara singkat aja dari dokumentasi. Jadi intinya virtual env wrapper ini adalah sebuah shell yang digunakan untuk mengelola virtual env, dan sebenarnya installasinya cukup gampang sih. Virtual install virtual env wrapper, tapi setelah itu harus ada setupnya juga. Nah, di sini sih ada penjelasannya. Jadi virtual env ini harus di include ke dalam terminal kita agar bisa di load secara otomatis. Tapi nanti saya akan jelaskan lagi ya. Oke, untuk membuat jadi kalau di virtual env itu ada banyak perintahnya. Nah, salah satunya itu adalah make virtual env. Misal kita namain aja web app ya. Jadi kita akan membuat virtual env baru yang pertama web app. Nah, terus kita bisa lihat nih ada apa aja virtual env yang udah dibuatin dengan menggunakan perintah work on. Oh, ternyata udah ada beberapa nih. Nah, tapi sekarang kita sudah menggunakan virtual env web app dan ditandai dengan web app ini. Jadi secara shell si web app ini sudah di load ke dalam environment kita ini. Nah, kalau mau ditutup bisa pakai deactivate. Kita akan gunakan dari konsolnya si Visual Studio Code. Coba kita cek ya. Oh, ada nih. Nah, terus
bagaimana selanjutnya? Kita harus install flash. Kalau ini dicek masih kosong. Salah. Oh, agak lama. Nah, masih kosong kan? Belum ada apa-apa. Nah, kita coba install flash ya. Karena di sini kita cuma butuh flash. Perlu waktu beberapa dan pastinya dia bawa teman-temannya. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Pasti sekarang banyak. Dari yang dibentuk. Oh, cuma segini ternyata. Nah, sekarang karena Flash sudah ada, virtual env-nya sudah dibuat, Python sudah tersedia. Nah, sebenarnya sih si virtual env wrapper ini bahkan bisa menggunakan Python versi tertentu. Bukan hanya yang ada di laptop kita, bisa pakai yang lain. Nah, cuma sekarang saya pakai versi yang default dari laptop ini aja. Kita coba jalanin ya. Mudah-mudahan jalan. Oke, katanya jalan ya. Di sini aplikasi REST API menggunakan Flash kita udah jalan dengan nama file main.py. Terus dia jalan di localhost 8080. Nah, kita coba buka dari web browser. Welcome physical. Itu untuk yang home. Dan sekarang ada endpoint yang lain. Itu hello. Kita coba ya. Hello. Nah, jalan. Nah, kalau diinspeksi kelihatan. Coba kita lihat. Kita load lagi ya. 200 nih. Responnya JSON, coba kita lihat headernya. Status 200 oke. Content type application JSON, content lainnya 32. Servernya Workzoi, Python 1304. Nah, nggak ada yang aneh ya. Nah, sebenarnya ini aja sih hello world-nya. Nah, tapi sebelum kita sudahi video ini, kita akan coba baca dulu source code itu satu. Nah, kalau tadi tuh kita kan request ya 2 kali. Nah, kalau terjadi request tuh dia telob di sini di development servernya. Cuma ingat nih, ada warningnya. Ini adalah this is development server. Do not use it in production deployment. Use a production WSGI server instead. Nah, di sini WSGI server itu ya server yang khusus digunakan untuk menjalankan kode aplikasi web Python. Salah satunya adalah Gunicorn. Nah, nanti kita akan bahas penggunaan Gunicorn untuk menjalankan aplikasi web berbasis Flash. Tapi itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk kodenya sendiri di sini cukup sederhana sih. Di sini ada kode import, ada baris importnya dari modul Flash, import Flash JSONify request. Nah, lalu kita buat sebuah kode, bukan kode sih, sebuah aplikasi web bernama app dan diinisiasi dengan kelas Flash. Nah, ini sebenarnya parameternya bisa banyak, cuma kita pakai yang default aja. Nah, di Flash itu karena kita udah inisiasi app, nah kita tinggal bikin function, misalnya namanya get home tanpa parameter. Nah, di atasnya si function ini tinggal ditambahin decorator. Kalau ada sesuatu teks, sih. Kalau ada suatu identifier menggunakan add di atas function itu namanya dekorator. Nah, maksudnya apa? Intinya si function ini dijadikan function untuk menerima request dari slash atau dari home, dari root. Nah, di sini app.route slash, berarti nanti kalau ada request ke home atau ke root bakal dihandle sama get home, yang mana
Get home ini mempunyai respon yaitu welcome visitor. Nah, responsnya ini berupa dictionary kan. Nah, si respons ini akan di render dengan menggunakan fungsi JSONify untuk menjadi content type aplikasi JSON. Nah, di function berikutnya ada get hello. Bedanya dengan yang di atas ya cuma message-nya yang berbeda, yaitu hello world. Nah, di sini endpoint-nya juga udah beda, ada /hello. Jadi kalau kita panggil hello dengan metode get, maka kita bisa mendapatkan respon hello world. Nah, di sini app-nya ini saya jalankan menggunakan app.run dengan beberapa parameter, yaitu debug sama dengan true dan port sama dengan 8080. Nah, si port ini bisa diganti sesuai kebutuhan, mau jadi 8000, mau jadi 8088, bebas. Dan parameternya sebenarnya bukan dua ini aja, ada banyak sih. Cuma untuk video kali ini saya pakai dua parameter aja. Nah, tadi auto reload loh. Kita coba lagi ya. Pakai tanda tanya, tanda serunya banyak. Nah, dia reload. Oh, harusnya sih bisa. Coba apakah berubah atau tidak. Hello. Nah, berubah. Berarti selama kita menggunakan development server, kalau ada perubahan kode di kode Python-nya, itu akan langsung di reload ulang. Code reload namanya. Nah, ini pun kita bisa cobain sih pakai curl. Bisa nggak ya? Nah, ini dia. Ini jadi kita bisa lihat kalau si endpoint kelas tadi bisa di curl, tapi ya belum pakai HTTPS sih karena lokal kan. Nah, kalau pakai curl terus di verbose, ini keluar nih hasil-hasilnya. Bisa aja nya curl, hostnya localhost 8080, servernya workzoe, terus content type application JSON, content length 39. Nah, dan responnya adalah ini. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nanti sih bakal dijelasin lagi secara bertahap bagaimana membuat REST API ini dengan Flash dan Python. Yang mudah-mudahan bisa dibahas sampai cukup komprehensif yang sesuai dengan apa yang diadopsi di dunia kerja. Sekian penjelasan dari saya. Semoga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa kembali.